Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Walaupun pada malam hari ini diguyur hujan, sahdunya atau cocoknya ini buat tidur. Akan tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar bersama-sama pada malam hari ini. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan belajar bersama-sama kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan larangan beribadah di kuburan orang saleh. Larangan beribadah di kuburan orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya fi sahihi an Aisyah, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya ini tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahihul Muslim. Dari Aisyah anna Ummi Salamah, bahwasanya Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'aituha bi ardin khabisah wa ma fiha minas suwar. Bahwasanya sahabiyah Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gambar-gambar. Gambarnya ini gambar orang saleh, fotonya orang saleh. Kanisatan, di dalam kanisah, gereja. Ra'atha bi ardin khabisah. Gambar-gambar atau foto-foto orang saleh yang di dalam gereja ini berada di negeri atau negara Habasah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihim rajulun salih aw 'abdun salih banu ala qabrihi masjidan wasuwaru fihi tilka suwar.
Maka Rasulullah SAW menjelaskan ulaika idza mata, mereka itu apabila ada orang saleh atau seseorang ahli ibadah di antara mereka yang meninggal dunia, banu ala qabrihi masjidan. Nah, mereka itu membangun masjid di kuburannya. Wa suwaru fihi, dan melukisnya, menggambar wajah orang soleh yang meninggal tadi. Sebagaimana yang engkau lihat. Ulaika sirarun atau khalqi indallah, mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Fahaula'i jama'u baina fitnataini, mereka ini mengumpulkan dua fitnah, kerusakan. Yang pertama fitnatul qabri, berupa kerusakan fitnah kubur atau beribadah kepada kuburan. Wa fitnatu tamathili, kerusakan atau suatu fitnah dikarenakan gambar makhluk bernyawa. Di dalam hadis ini yang perlu kita pahami, di sini sahabiyah Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gambar-gambar orang saleh yang terdapat di dalam kanisah, gereja. Jadi kalau gereja itu orang Nasrani atau orang Yahudi, Pak Bu? Nasrani. Jadi kebiasaan orang-orang Nasrani itu ketika ada orang yang meninggal, terutama orang-orang saleh, mereka membangun dan menggambar orang yang meninggal itu. Jadi udah ada kuburannya, baru dibangun bangunan di atas kuburannya. Kalau sebelumnya kita sudah pernah mempelajari ada masjid tapi baru dibangun kuburannya, dikuburkan orang soleh di dalam kuburan. Kalau yang kita pelajari pada malam hari ini, itu ada kuburannya terlebih dahulu, baru dibangun masjid. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan orang yang membangun suatu bangunan masjidan, itu bangunan, bukan hanya sekedar masjid saja. Jadi ada kuburan, itu kuburannya dibangun suatu bangunan, enggak cuma masjid. Masjid itu tempat beribadah. Seumpama ada kuburan,
itu dibangun suatu rumah atau suatu bangunan kijing, itu tidak diperbolehkan dalam nilai-nilai tauhid. Sebagaimana dasarnya, buktinya, dalilnya hadis ini. Dan juga tidak dibolehkan ketika orang soleh atau keluarganya meninggal dunia itu digambar, dilukis. Kalau zaman dahulu itu tidak ada namanya foto, makanya dilukis, diukir. Kalau sekarang itu ada namanya foto, ada HP dicetak. Itu tidak boleh disertakan. Dan ini terjadi pada zaman sekarang. Hadis ini banyak yang melanggarnya. Banyak orang yang meninggal dunia, dia status agamanya Islam, akan tetapi dia tidak pernah mempelajari, atau tidak tahu, atau khawatir apabila kuburan itu tidak diberi kijing atau bangunan, nanti kuburannya digali orang lain, ditindih dengan mayit orang lain. Padahal banu ala qabrihi masjidan, membangun suatu bangunan di atas kuburan yang sudah ada itu tidak diperbolehkan. Apalagi menggambar orang yang meninggal itu. Kebiasaan orang-orang Nasrani itu ketika ada orang yang meninggal, itu kuburannya dibagus-bagusin, dibangun, diagung-agungkan, seolah-olah itu rumahnya. Contoh daerah sini itu daerah Bibis. Bibis itu ada makam, sampingnya itu ada makam khusus non muslim. Bibis atau Tringsing ya maksudnya. Kalau tidak salah Bibis maksudnya itu. Itu sampingnya ada kuburan non muslim. Ketika saya ke sana malam-malam ziarah kubur ke makam nenek saya kaget. Kok ada ya makam itu ada tamannya, ada tempat duduknya buat tamu. Nah, itu kayak seolah-olah itu dibangun untuk bangunan. Nah, itu contoh yang tidak diperbolehkan. Kalau pengen bukti nyata silahkan ke sana. Itu tidak diperbolehkan. Apalagi orang-orang Nasrani atau orang-orang non-muslim itu bangunan dibangun benar-benar. Apalagi kuburan Cina itu juga tidak diperbolehkan. Jadi membangun bangunan di atas kuburan itu tidak diperbolehkan. Kalau pekan sebelumnya itu ada kuburan, contohnya kuburannya para sunan, mengadakan ziarah. Setiap orang yang berkunjung memberi infak di kota infak. Dari hasil kota infak tadi untuk membangun kuburannya para sunan tadi, atau orang-orang soleh yang dianggap itu pantas untuk disembah, itu dengan kaidah atau akidah yang salah. Tentunya dari menyalahgunakan suatu kuburan yang dibangun, generasi pertama itu tidak mempermasalahkan, tapi generasi selanjutnya itu pada menyalahartikan sehingga kuburannya itu disembah.
Yang kedua, dalam hadis ini yang perlu kita pahami, wa suwaru fihi tilka suwar, melukis orang yang sudah meninggal. Kebanyakan orang itu salah paham dengan foto orang-orang soleh yang ditempel di rumahnya. Itu kadang menempel fotonya Kiai Fulan atau Sunan Fulan, itu ditempel di rumahnya kadang. Itu juga tidak diperbolehkan, karena ditakutkannya itu terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Takutnya itu mengagungkan, seperti kedudukan Allah. Wah, ini kiai bu. Alasan pertama mengenang generasi pertama. Generasi kedua nanti takutnya itu disembah fotonya. Adapun yang ketiga, fahaula jama'u baina fitnatain, mereka mengumpulkan dua kerusakan, suatu fitnah yang sangat besar. Ini bukan termasuk hadis, tapi ini tambahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fahaula jama'u baina fitnatil qabri wa fitnatit tamatsili. Hadis ini mengumpulkan dua kerusakan. Kerusakan yang pertama fitnatul kubur, fitnah kuburan. Karena ada kuburan yang dibangun suatu bangunan. Kalau sebelumnya contohnya ada bangunan tapi baru dimasukkan kuburan. Kalau yang hadis ini ada kuburannya terlebih dahulu baru dibangun bangunan atau masjid. Adapun fitnatul kuburi, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahum idza banu masjidan 'alal qabri, sikap membangun masjid di atas kuburan atau suatu bangunan, fa innahu yu'addi fin nihayati ila ibadati sahibul qabri. Itu bisa menjadi suatu wasilah bagi larangan beribadah kepada penghuni kubur itu. Jadi, wasilah malah bisa membuka pintu orang-orang itu menyembah kuburan itu. Coba perhatikan kuburannya para sunan. Itu para sunan gak ada yang salah, mereka dakwahnya bagus, tapi generasi-generasinya yang menyalahgunakan. Kuburannya dibangun begitu megahnya. Dengan bangunan begitu megahnya banyak orang yang berdatangan meminta barokah, meminta yang lainnya. Menyalahgunakan, menganggap itu wasilah kepada Allah. Padahal itu perbuatan asyirku akbar. Adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang fitnatut tamatsil, fitnah gambar makhluk bernyawa, ay annahum idza suwaru tamathilan lirrajulis sahih qassadahum al-i'tiqadu bihi wa mahabbatihi. Fitnah
gambar makhluk yang bernyawa. Orang-orang Nasrani itu menggambar orang-orang soleh, atau selain orang Nasrani menggambar orang-orang soleh dengan tujuan untuk meneladani atau mencintainya. Jadi ada si A. Si A ini menggambar suatu gambar. Gambarnya itu orang soleh, atau seorang kiai, atau seorang syekh, atau seorang sunan, dengan tujuan untuk al-i'tiqadi bih, untuk meneladani gaya hidupnya, wa mahabbatihi, dan untuk mencintainya. Fa inna dzalik yu'addi ma'a mururiz zaman ila ibadatihi. Dengan demikian itu bisa menjadi suatu wasilah peribadatan kepada penghuni kubur seiring bergantinya zaman dengan wasilah gambar atau foto tadi. Contohnya menyimpan gambar Sunan Fulan. Itu menyimpan terngiang-ngiang, oh saya harus berziarah ke sana ini sunanku, teladan hidupku, kecintaanku. Aku harus berkunjung ke sana, ke makamnya, meminta barokah biar hidupku ini seperti hidupnya beliau. Nah, itu tidak diperbolehkan. Atau sekedar menyimpannya itu untuk mengenang. Oh, dulu gaya hidupnya begini. Dengan berjalannya waktu dia ditakutkan gambar tadi menjadi wasilah. Wasilah apa? Untuk melakukan perbuatan kesyirikan dengan cara mengagungkan orang yang difoto tadi. Makanya itu tidak diperbolehkan. Adapun faidah dalam hadis ini, hadisnya ini sahih Pak Bu, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab atau buku Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid di halaman tadi 108 berapa Mas? Layar pertama 181 sampai 187 183 sampai 187. Nah, di situ Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid. Faedahnya yang pertama, qabuli khabaril mar'atil adil, diterimanya suatu kabar berita dari wanita yang adil. Nah, jadi wanita yang mengabarkan kepada Rasulullah siapa namanya? Ummu Salamah. Ummu Salamah itu sahabiyah. Jadi kalau sahabat itu laki-laki, kalau sahabiyah itu perempuan. Nah, Ummu Salamah itu merupakan sahabiyah yang sangat adil, yang sangat terpercaya. Jadi Ummu Salamah itu memenuhi 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, ittisalus sanad, sanadnya itu bersambung. Adalatur ruwat, rawinya itu adil. Dhabtur ruwat, hafalannya itu kuat. Dhabtul kitab maupun dhabtus sadar, hafal secara tulisan kitabnya dan hatinya itu menghafal nilai-nilainya hadisnya. Ada musudut, tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangannya.
adamul illah, itu juga tidak ada kecacatan dari awal sanad hadis sampai akhir hadisnya. Jadi terkenal Ummu Salamah itu merupakan sahabiyah yang sangat adil. Faedah yang kedua, anna ittikhadus suwar fi mawadi'il ibadati min adatin nasara. Meletakkan suatu gambar-gambar atau foto-foto orang saleh fi mawadi'il ibadati, di tempat-tempat ibadah, itu merupakan suatu kebiasaan orang-orang Nasrani. Jadi meletakkan suatu foto atau gambar di tempat suatu ibadah atau tempat rumah. Rumah itu juga biasanya diletakkan foto-foto atau gambar-gambar orang yang diagungkannya. Itu merupakan suatu kebiasaan orang-orang Nasrani. Itu tidak diperbolehkan. Kalau kita meniru gaya hidup mereka, itu tentunya tidak diperbolehkan. Ditakutkannya itu terjerumus ke dalam perbuatan asyirku akbar, syirik besar, karena bisa membatalkan keislaman seseorang. Adapun faedah yang nomor 3, tahrimu bina'il masajid 'alal kubur. Larangan membangun masjid atau suatu bangunan di atas kuburan. Jadi kuburan itu tidak boleh dibangun suatu bangunan. Kijing itu juga tidak diperbolehkan. Makanya ahlul waris itu sangat dianjurkan ketika tidak dibangun suatu bangunan di atas kuburan. Karena itu suatu larangan, taat dengan syariat, maka dia itu diwajibkan untuk sering-sering ziarah ke kuburan orang yang meninggal, keluarganya tadi, atau orang tuanya, atau anaknya, atau yang lainnya, masih keluarga. Itu tujuannya untuk merawat kuburannya itu. Kesalahan orang-orang yang membangun kuburan itu, dibangun kijing atau suatu bangunan rumah, itu kesalahannya mereka membangun khawatir kuburannya itu dipakai orang lain, atau banyak muncul tanaman karena nggak kober merawat kuburannya itu, sehingga tidak pernah ziarah kubur, tidak pernah merenungi tujuan hidup itu apa. Jadi membangun suatu bangunan di atas kuburannya orang soleh atau kuburannya bukan orang soleh itu tidak diperbolehkan, dan itu hukumnya tahrim, larangan. Kalau sudah larangan itu hukumnya haram, tahrim. Bayangin Pak Bu, suatu tempat, suatu kuburan, kalau semuanya membangun kijing, kuburannya itu, makamnya itu penuh nggak dengan kuburan? Penuh. Makanya itu ada kuburan ketika menguburkan mayat itu ada kijing yang dirusak atau bangunan yang dirusak. Dari zaman tahun berapa aja itu kuburan? Makamnya. Makamnya itu dari
tahun berapa saja kalau di setiap kuburannya itu dibangun kijing atau dibangun rumah-rumah, tentunya makamnya itu bisa penuh. Makanya syariat ajaran agama Islam itu dilarang membangun suatu bangunan di atas kuburan. Tujuannya tadi biar tidak mengagungkan, sehingga tidak terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, dan juga manfaatnya itu agar makamnya itu tidak penuh dengan kuburan yang dibangun kijing atau rumah-rumahan. Kalau setiap ada makam, keluarga dibangun rumah kijing pas rumahnya, makamnya lama-lama tentunya penuh. Nah, itu tujuannya. Makanya dalam syariat agama Islam tahrim, larangan, hukumnya haram. Faedah yang keempat, yang terakhir, tahrimu wad'is suwari fauqal kuburi. Larangan meletakkan suatu foto atau gambar-gambar orang soleh di atas kuburan atau suatu bangunan, itu tidak diperbolehkan, karena itu bisa menjerumuskan seseorang terhadap perbuatan kesyirikan. Contohnya sebelumnya kita sudah mempelajari Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ini terkenal kesolehannya, kebaikannya. Setiap orang yang melakukan ibadah haji, Lata dan Uzza ini merelakan hartanya dan waktunya untuk membuat makanan untuk orang-orang yang melakukan ibadah haji. Banyak orang yang mengenal kebaikan. Ketika sudah meninggal mereka, kuburannya dibangun kijing, dibuatkan patung. Nah, itu contoh. Lama-lama itu banyak orang yang menyembahnya. Zaman sekarang banyak yang terjadi. Kuburan para sunan banyak yang dibangun, dikasih foto, banyak orang yang mendatangi untuk mencari berkah. Padahal itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Kalau itu merupakan asyirku akbar, syirik besar. Makanya dalam hadis ini tahrimu wad'is suwar fauqal kubur, larangan, haramnya atau hukumnya haram meletakkan suatu gambar orang soleh di atas kuburan, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani. Kalau pengen bukti nyata, kalau ada orang Nasrani meninggal, coba lihat, itu pasti ada fotonya, sudah dimasukkan namanya apa, kotak apa ya, yang buat wadah orang meninggal itu apa? Peti. Terbelah ya, terbelah. Itu biasanya di dekatnya itu diberi foto. Nah, itu non muslim, itu tidak diperbolehkan. Kalau orang muslim meniru gayanya orang non muslim, itu tidak diperbolehkan. Itu hukumnya haram. Hadis selanjutnya, walahuma anha qalat, dan diriwayatkan juga dari keduanya dari Aisyah, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatruhu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika nazala, itu ketika
dia turun kepada Rasulullah SAW. Beliau menyelimutkan pakaiannya ke wajahnya. Faida ihtamma biha kasyafaha. Apabila merasa panas atau kepanasan, beliau itu membukanya. Pakaian yang menutup wajahnya itu dibuka. Faqala wa huwa kadzalik. Dalam keadaan demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam keadaan demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sabdanya, laknatullah, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini dilaknat oleh Allah? Disebabkan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Atau ada yang menjelaskan anbiya'ihim itu kuburan para nabi-nabi atau kuburan orang saleh. Itu kebanyakan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu menjadikan masjid. Tujuannya untuk disembah. Kalau orang Nasrani menyembah siapa? Ya, keyakinannya itu Yesus, tapi Nabi Isa, putranya Maryam. Nah, itu menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Itu tidak dibolehkan, tidak diperbolehkan. Itu keyakinan yang salah. Makanya di sini laknatullah, Allah akan melaknatnya. Jelas. Itu pasti masuk neraka. Yahdaru ma sana'u. Yahdaru ma sana'u. Maka di dalam hadis ini Nabi memberi suatu peringatan. Peringatan yang sangat keras. Dengan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membangun bangunan di atas kuburan. Falaula dalik abraza qabrihi. Ghairihi annahu khasi ayyattahida masjidan. Seandainya bukan karena hal ini, tentu kuburannya akan dinampakkan di luar, tidak dibangun suatu bangunan. Selain itu dikhawatirkan akan dijadikan masjid atau tempat beribadah. Masjid di sini bukan masjid seperti ini saja pemahamannya, tapi suatu bangunan yang dijadikan untuk beribadah. Masjid di sini bukan yang dimaksud cuma masjid yang seperti yang kita tempati ini, bukan. Tapi suatu bangunan yang dijadikan di situ untuk beribadah. Beribadah kepada kuburan yang dianggap itu menjadi wasilah perantara kepada Allah. Itu tidak dibolehkan. Adapun faidah hadis lanjutannya ini hadis lanjutan yang sebelumnya.
Faedah yang pertama, bayanu ma hasala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min siddatin nazai. Penjelasan bagaimana beratnya sakratul maut yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam hadis menceritakan menutup wajahnya. Kalau panas itu dibuka, itu menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia. Faedah yang kedua, hirsun Nabi SAW ala ummatihi. Kesungguhan Nabi SAW dalam menasihati umatnya. Kesungguhannya Nabi dalam berdakwah, takut kalau umatnya itu terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Faedah yang ketiga, jawazul la'nil kuffar ala sabilil umur atau ala sabilil umum. Bolehnya melaknat orang-orang kafir secara umum, karena kebiasaannya yang menyembah selain Allah. Faedah yang keempat, tahrimul bina alal kuburi umuman. Nah, larangan secara umum membuat bangunan di atas kuburan. Jadi larangannya itu secara umum kalau hadis kedua ini. Tadi yang pertama secara khusus untuk orang-orang soleh. Kalau yang kedua lanjutannya ini tahrimul bina alal kubur umuman, secara umum. Jadi walaupun dia bukan termasuk orang soleh atau orang yang diagungkan atau ditokohkan, itu juga tidak diperbolehkan membangun kuburan. Itu tidak diperbolehkan. Ada kuburan dibangun, suatu bangunan itu tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam, karena hukumnya haram, tahrim, larangan. Faedah yang nomor 5, fil hadisi raddun ala yajizuna bina ala kuburil ulama. Nah, dasarkan hadis ini tertolaknya suatu pendapat yang memperbolehkan membuat suatu bangunan di atas kuburan. Itu pendapatnya para ulama yang memperbolehkan membangun suatu bangunan di atas kuburan. Jadi itu untuk bantahan terhadap para ulama atau kiai atau seorang ustadz yang memperbolehkan membangun suatu bangunan di atas kuburan. Karena itu pemahamannya salah kalau memperbolehkan. Karena itu larangan. Faedah yang keenam, an-nabina 'alal kubur min sunanil yahud wan nasara. Membangun suatu bangunan di atas kuburan itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi faedah yang nomor 6 itu kita memahami membangun suatu bangunan di atas kuburan itu merupakan suatu kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Faedah yang ketujuh, bayanu fikhi Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menjelaskan tentang fakihnya, kedalamannya sahabiyah Aisyah terhadap agama Islam. Fakih. Karena kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW itu dari jalurnya Aisyah.
Faedah yang terakhir yang kita pelajari pada malam hari ini, fil hadis bayanus sababi dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hijratihi. Hadis ini menjelaskan sebab beliau dimakamkan di kamarnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dimakamkan di kamarnya Nabi. Nah, di sini Aisyah dalam hadis ini yang kedua lanjutannya tadi, itu Aisyah menjelaskan bahwa para sahabat melarang memakamkan Nabi di luar kamarnya itu dikhawatirkan beliau akan dijadikan atas kuburannya itu masjid atau bangunan sehingga disembah oleh orang-orang. Itu dikhawatirkan. Makanya kuburannya Nabi itu dikuburkan di kamarnya. Takutnya kalau di luar rumahnya atau kamarnya tadi banyak orang yang berdatangan sehingga membangun suatu bangunan di atas kuburannya Nabi. Itu untuk menghindari fitnah kubur. Kalau Nabi tidak salah disembah, tapi orang yang menyembah itu salah. Nah, makanya tujuannya itu ada pengecualian untuk Nabi di sini. Tujuannya Nabi dikuburkan di dalam kamarnya itu untuk menghindari fitnah kubur. Banyak orang yang berdatangan meminta. Orang yang dikuburkan di dalam kamarnya saja banyak orang yang berdatangan ketika umrah atau haji meminta barokah kepada kuburannya Nabi. Padahal itu larangan. Apalagi dimakamkan di luar kamarnya Nabi. Pasti akan dibangun suatu bangunan yang sangat megah. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Sebelum ditutup Pak, Bu, judul yang kita pelajari pada malam hari ini apa? Larangan beribadah di kuburan orang soleh. Pertanyaan kedua yang terakhir, tadi sahabiyah yang bercerita kepada Rasulullah bahwasanya sahabiyah ini melihat suatu bangunan yang terdapat gambar-gambar orang soleh atau kuburan yang dibangun suatu bangunan tadi siapa? Sahabiyah siapa Pak Bu? Ummu Salamah. Jadi yang bercerita tadi Ummu Salamah. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.